Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang wirausaha, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu wirausaha. Secara etimologis, wirausaha terbagi atas dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha artinya melakukan sesuatu atau perbuatan amal. Menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah memperkenalkan produksi baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar baru atau new market, memperoleh sumber bahan baru, dan yang terakhir adalah menjalankan usaha baru dalam suatu bisnis. Dari pengertian wirausaha tersebut, maka dapat kita simpulkan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sebagai dasar sumber daya, proses, siasat, kiat, tujuan, dan hasil bisnis menurut Ahmad Sanusi. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Etika wirausaha. Semua kegiatan harus dilakukan dengan etika, dan para wirausaha juga harus menerapkan ini agar memperoleh simpati dan dapat memperbesar usaha yang mereka lakukan. Etika-etika wirausaha secara umum adalah yang pertama, perilaku atau cara bersikap. Seorang wirausaha harus dapat menjaga perilakunya sesuai dengan masyarakat dan negara yang dia tempati. Berpenampilan. Setiap wirausaha harus mampu menjaga cara berpenampilannya sesuai dengan tempat dan situasi tertentu, terutama dalam acara-acara tertentu. Yang ketiga adalah cara berpakaian. Seorang wirausaha harus mampu menempatkan diri dan menempatkan pakaiannya sesuai dengan acara yang sedang dia ikuti, dan tentunya pakaian itu tetap terlihat sopan. Yang keempat adalah cara berbicara. Seorang wirausaha harus menjaga berbicaranya, harus menjaga tata keramanya, sopan santunnya, agar ucapan-ucapan yang ia sampaikan tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Dan yang terakhir adalah gerak-gerik. Seorang wirausaha harus menjaga gerak-geriknya atau perilakunya agar gerak-geriknya tersebut tidak mengundang curiga orang lain atau bahkan menyakiti hati orang lain. Dan selain itu, ada beberapa etika yang memang harus ada dalam benak atau jiwa seorang pengusaha. Antara lain, yang pertama adalah kejujuran. Seorang wirausaha harus menjunjung tinggi kejujuran dalam dirinya sendiri agar usaha yang ia jalankan dapat berjalan dengan lancar, karena jika dia tidak menjunjung kejujuran, maka akan banyak orang yang kecewa atau bahkan berpaling dari usaha dia. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Seorang wirausaha harus mampu bertanggung jawab terhadap segala hal seperti dalam pengembalian barang atau penggantian barang agar para konsumennya tidak kecewa dan berpaling ke usaha lain. Dan yang ketiga adalah menepati janji. Seorang wirausaha harus mampu menepati janjinya. Saat ia telah mengucapkan janji, maka ia harus melakukannya. Wirausaha tidak boleh mengingkari janjinya karena itu dapat menyakiti atau dapat membuat orang lain kecewa. Jadi, seorang wirausaha sebelum membuat janji, dia terlebih dahulu harus memikirkan apakah dia memang bisa menepati janji tersebut atau tidak. Yang keempat adalah taat hukum. Seorang wirausaha harus taat hukum, ia harus mengikuti hukum agar dia tidak terkena masalah atau bahkan usahanya dapat diberhentikan karena dia tidak taat hukum. Dan yang kelima adalah suka menolong. Seorang wirausaha harus suka menolong karena sikap ini akan membuat para konsumennya senang dan membuat para konsumennya menetap kepada dia. Para pengusaha dapat melakukan sikap menolong ini seperti dia memberi bantuan saat ada gotong royong atau dia menyuruh karyawannya untuk membantu di sana. Komitmen atau menghormati. Seorang pengusaha harus memegang komitmennya. Tidak hanya memegang komitmennya, tetapi dia juga harus menghormati komitmen orang lain. Sehingga para pengusaha selain memegang komitmennya, dia juga harus mengetahui komitmen orang lain dan dia mampu untuk bekerja sama akan kedua perbedaan komitmen tersebut. Dan yang terakhir adalah mengejar prestasi.
Ini adalah hal yang sangat penting, di mana seorang pengusaha harus tetap bisa mengejar prestasi. Artinya, walaupun dia telah bergerak 10 tahun di bidang tersebut, para pengusaha harus tetap dapat mempertahankan kualitasnya, bahkan menaik levelkan kualitasnya, sehingga para konsumen-konsumennya tidak beralih ke pelayanan-pelayanan lain, tetapi tetap menetap karena kualitas yang dia sediakan tetap sama atau bahkan lebih baik. Dengan prestasi tersebut, maka para konsumen-konsumen akan lebih percaya dan konsumen-konsumen yang belum mencobanya akan beralih untuk mencoba produknya. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari wirausaha. Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan manfaatnya. Dan tujuan dari wirausaha atau manfaatnya adalah, yang pertama adalah untuk persahabatan atau pergaulan. Dengan kita menerapkan etika-etika, maka kita akan mempererat hubungan persahabatan kita atau pergaulan kita kepada karyawan atau bahkan kepada pelanggan-pelanggan kita dan orang-orang yang berkepentingan di usaha kita. Kedua adalah untuk menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jadi sikap ini harus dijunjung, dan dengan kita menyenangkan orang lain atau saat orang lain membutuhkan bantuan atau pelayanan, maka kita berusaha untuk melakukannya, orang lain akan senang. Dengan begitu kita akan mendapatkan income untuk kita dan mereka tidak akan kecewa dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah membujuk pelanggan. Dengan kita memiliki etika yang baik, sopan santun yang baik, maka pelanggan akan menyukai atau mereka tidak akan kecewa dengan pelayanan kita. Setiap pelanggan memiliki sikap yang berbeda, tetapi dengan kita membujuknya dengan sopan santun, maka pasti pelanggan akan bisa tertarik dengan produk kita. Dan yang keempat adalah mempertahankan pelanggan. Jadi, setelah kita memujuk pelanggan, kita tidak lantas selesai dalam hal itu saja, tetapi kita juga harus mempertahankan pelanggan itu dengan cara kita tetap menjaga etika kita tetap konsisten terhadap waktu, kita tidak teledor, dan kita mampu melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan dengan semampu kita agar pelanggan tidak kecewa dan tetap bertahan kepada kita. Yang terakhir adalah menjaga dan membina hubungan. Dengan kita memiliki etika yang baik, maka hubungan kita dengan konsumen atau dengan karyawan pasti tentunya baik, karena tidak ada yang kecewa atau merasa sakit hati dengan sikap atau perilaku kita. Dengan begitu, hubungan akan tetap terjaga dan usaha kita akan tetap berjalan dengan baik. Selain manfaat dari etika kewirausahaan juga memiliki manfaat lain, seperti mengurangi pengangguran atau menambah jumlah tenaga kerja. Dengan begini, kita akan membantu perekonomian Indonesia jika kita mampu membuat suatu usaha sehingga para pengangguran mendapatkan pekerjaan dan mereka tidak lagi kesulitan, dan kita dapat membuat keluarga mereka dapat lebih bahagia. Yang kedua adalah sebagai generator pembangunan, baik itu pribadi, masyarakat, serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Jadi, saat kita membuat sebuah usaha, kita itu tidak boleh tutup mata terhadap lingkungan kita. Jadi, kalau misalnya ada pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan, maka kita harus ikut turut campur, seperti kita memberikan sedikit dana, atau kita juga mengerahkan beberapa karyawan kita untuk membantu acara tersebut, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita di sana juga ikut peduli akan apa yang dirasakan masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan contoh agar bagaimana kita caranya bekerja keras dan kita berusaha. Jadi, dengan kita menjadi seorang pengusaha, kita harus memberikan contoh yang baik kepada para masyarakat bahwa kita itu bekerja keras dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik, agar masyarakat itu tidak mudah menyerah ataupun masyarakat itu menjadi kayak dia itu tidak bersemangat seperti itu. Yang keempat adalah berusaha mendidik karyawan. Jadi kita itu harus bisa mendidik karyawan kita untuk menjadi karyawan yang lebih baik, menjadikan dia itu lebih disiplin, lebih tahu waktu, menghargai pekerjaannya, konsisten akan pekerjaannya, dan dia bertanggung jawab atas segala yang ia lakukan. Jadi seorang pengusaha itu harus bisa mendidik karyawannya untuk menjadi lebih baik, agar misalnya kalau usaha kita kenapa-napa, dia keluar dari usaha kita tuh dia sudah memiliki skill yang baik sehingga untuk dia dapat pekerjaan itu lebih mudah. Dan yang terakhir adalah berusaha mendidik para masyarakat untuk hidup berhemat dan tidak foya-foya. Ini dimaksudkan adalah bahwa masyarakat itu tidak boleh boros, mereka itu harus tahu mengelola uangnya,
mengelola keuangannya agar mereka tahu apa bahan-bahan atau barang-barang yang memang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan, dan itu harus sesuai dengan budget yang mereka miliki. Jadi jangan sampai para masyarakat itu berfoya-foya atau tidak memikirkan tentang kedepannya. Jadi kita memberikan mereka masukan-masukan agar mereka memiliki pemikiran yang lebih baik dan mereka tidak salah mempergunakan uangnya, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ciri-ciri wirausaha yang akan berhasil. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Jadi seorang pengusaha harus memiliki memiliki visinya. Dia ingin menjadi kedepannya seperti apa, usahanya akan dibuat seperti apa, seperti itu. Dan yang kedua, inisiatif atau proaktif. Artinya dia tuh memiliki pemikiran-pemikiran atau memiliki kreativitas dimana dia tuh bisa berinisiatif sendiri. Dia bisa, sebelum orang mengatakannya, dia sudah tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang kurang dari produknya dia, seperti itu. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada prestasi. Jadi seorang pengusaha bukan hanya memiliki visi misi atau inisiatif, tapi dia juga berorientasi kepada prestasi. Jadi semua produksinya itu harus dibuat dengan sangat-sangat baik sehingga ia mendapatkan prestasi-prestasi yang gemilang dan menarik konsumen. Yang keempat adalah berani mengambil risiko. Menjadi seorang pengusaha bukanlah hal yang mudah, pasti ada pasang surutnya, ada salahnya, ada gagalnya. Jadi kita harus berani mengambil risiko, tetapi kita juga tidak boleh mengambil risiko itu secara sembrono. Kita harus tahu dulu ini akan berjalan kemana, apakah ini akan berhasil. Tapi saat kita gagal, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bangkit dan kita harus percaya bahwa setiap usaha itu pasti ada hasil yang memuaskannya, pasti ada bayarannya. Yang kelima adalah kerja keras. Maksudnya dari kerja keras ini adalah seorang pengusaha itu tidak dibatasi oleh jam atau jam kerjanya dia, tetapi di mana ada peluang, di mana ada kesempatan, di situ dia terus menjalankannya. Selain dari ciri-ciri tersebut, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Seperti misalnya dia harus kreatif dan inovatif. Jadi dia itu tidak monoton bekerjanya, tetapi dia dapat menggabungkan sesuatu hal yang sepertinya di luar akal manusia gitu. Dia coba menggabungkannya sehingga itu tuh menjadi sesuatu hal yang lebih menarik. Yang selanjutnya adalah mampu bekerja dengan tekun, teliti, dan produktif. Artinya dia itu bekerja keras bukan hanya bekerja saja, tetapi dia juga tekun, dia mendalami, dan dia itu teliti. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, dia akan terus memperbaikinya hingga menjadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, mampu berkarya berdasarkan landasan bisnis yang sehat. Jadi dia itu berkarya berdasarkan landasan etika bisnis yang sehat. Dia melakukan jalan yang sehat, tidak seperti dia mencurangi dengan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, seperti mengganti produknya dengan barang-barang yang seharusnya tidak terpakai. Bukan seperti itu, tapi dia bekerja sehat dan dia bersaing sehat dengan para saingan-saingannya. Dan selanjutnya, mampu berkarya dengan semangat dan kemandiriannya. Jadi dia berkarya itu dengan semangat dan mandiri. Jadi dia tidak bergantung pada orang lain, tetapi dia itu bergantung pada dirinya sendiri dan mempercayakan segalanya kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah mampu memecahkan masalah atau mengambil solusi. Jadi jika kita menjadi seorang pengusaha, kita harus mampu memecahkan masalah dan mengambil tindakan dari sesuatu hal. Seperti misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan kita atau di luar ekspektasi kita, maka kita harus mampu menyelesaikannya, memecahkan masalah itu dan mengambil solusi dari masalah tersebut. Seperti itu. Sekian, terima kasih.